Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran yang baru juga di tahun ajaran ini, yaitu adalah membahas mengenai TPS, tes potensi skolastik, tapi yang saya ajarkan itu khusus kepada TPS yang bentuknya adalah kuantitatif. Kalau dia kuantitatif berarti berkaitan dengan angka-angka dan berkaitan dengan penalaran bagaimana cara kalian dalam penarikan kesimpulan. Jadi untuk di sekolah kita tahun ajaran ini ada TPS kuantitatif dan ada TPS yang bentuknya adalah wacana. Namun untuk memperoleh keberkahan, maka sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka silakan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai TPS kuantitatif atau TPS secara umum, maka ada dua hal yang perlu kalian taklukkan. Yaitu pertama adalah ketepatan dan yang kedua adalah kecepatan. Karena kalau misalkan berdasarkan materi-materi, maka materi-materi TPS itu sebenarnya adalah materi-materi yang sudah dipelajari di SMP dan sekolah dasar SD. Jadi nanti materinya adalah berkaitan dengan bilangan, berkaitan dengan operasi hitung bilangan, tambah, kurang, kali, bagi. Yang sebenarnya adalah sudah dipelajari di SMP dan SD. Jadi yang kalian butuhkan adalah untuk melatih. Kalau dia latihan berarti harus bisa continue. Ya, secara terus-menerus latihannya supaya kecepatan dan ketepatan kalian dalam menghitung itu semakin bertambah. Nah, materi kita pada kesempatan hari ini saya akan share terlebih dahulu. Oke. Oke, materi kita pada kesempatan hari ini yaitu adalah sistem bilangan real. Ya, kita akan berbicara mengenai sistem bilangan real. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini ada dua. Yang pertama adalah setelah melakukan pembelajaran hari ini, maka diharapkan kalian mampu menjelaskan sistem bilangan real. Dan yang kedua yaitu adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem bilangan real tersebut. Oke, kita bahas satu-satu terlebih dahulu, yaitu adalah di sini saya akan paparkan skema daripada sistem himpunan bilangan real yang biasanya disimbolkan dengan R. Nah, kalau misalkan dia sistem daripada bilangan real, maka nanti bilangan real itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bilangan yang rasional dan yang kedua adalah bilangan yang irasional. Bilangan yang rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Ya, jadi dia bisa dibentuk dalam bentuk pecahan nih. Ini adalah bilangan yang irasional bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Sedangkan bilangan irasional berarti nanti bilangan yang nggak bisa dibentuk dalam bentuk A per B, tapi nanti di sini sebagai catatannya nak berarti bahwa nilai B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 karena B-nya itu adalah merupakan penyebut, maka dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti bilangan irasional itu contohnya apa? Contoh daripada bilangan yang irasional yaitu adalah pi. Jadi kita biasa menggunakan pi dalam menghitung luas lingkaran, ya kan? VR kuadrat atau misalkan menghitung volume tabung, volume kerucut itu kita biasa dengan V.
Nah, itu V itu sendiri adalah merupakan bilangan yang irasional. Atau yang berikutnya adalah akar ya. Jadi bentuk dari akar itu juga adalah merupakan bilangan yang irasional. Contoh akar 2. Akar 2 adalah merupakan bilangan yang irasional. Atau misalnya adalah akar 3. Itu adalah merupakan bilangan yang irasional. Tapi akar 4 tidak. Karena yang dimaksud dengan bentuk akar itu adalah akar daripada bilangan bulat, tapi hasilnya itu tidak bulat, gitu ya. Atau akar daripada bilangan yang rasional, tetapi hasilnya tidak merupakan bilangan yang rasional. Jadi kalau akar 4 itu kan nilainya adalah plus minus 2 gitu ya. Plus minus 2 adalah merupakan bilangan bulat, jadi dia tetap ke dalam bentuk yang rasional. Maka akar 4 bukan irasional, akar 1 bukan merupakan irasional, akar 5 itu adalah merupakan yang irasional. Jadi kalau kita butuh kalkulator untuk menghitungnya karena bentuk desimalnya adalah tidak berulang, maka namanya adalah merupakan yang irasional. Nah, kalau bilangan yang rasional dibagi lagi menjadi 2 bilangan, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, ingat bahwa pecahan itu sendiri itu dibagi menjadi 4 bentuk. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal. Jadi selain daripada bentuk pecahan, maka itu ke dalam kategori bilangan bulat. Nah, berarti contoh daripada pecahan nih. Nah, misalnya contoh dari pecahan itu berarti pecahan biasa. Misalnya saya buatkan adalah 1/8 gitu ya. Lalu kemudian lagi adalah kalau misalnya, iya itu bisa di-mute-kan terlebih dahulu. Suara siapa itu di-mute-kan terlebih dahulu? Oke, iya terima kasih ya. Nah, berarti 1/8. Lalu kemudian kalau misalnya bentuk contoh dari pecahan campuran misalnya adalah 3,5 misalnya. Atau bentuk dari pecahan yang lain misalnya desimal. Desimal misalnya 1/8. 1/8 itu adalah 0,125. Atau misalnya dia dalam bentuk persen. Persennya misalnya adalah 12%. Misalnya adalah seperti ini. Jadi persen itu juga adalah merupakan bentuk pecahan. Nah, bilangan bulat ini yang biasanya sering masuk menjadi pembahasan ya. Jadi dari real itu, nah ini biasanya yang sering termasuk ke dalam materi TPS itu adalah bulat. Dan pecahan juga sering sih. Makanya saya mulai di sini adalah dari yang dinamakan dengan bilangan yang real. Oke, berarti bilangan bulat itu bisa dikategorikan menjadi genap ganjil. Selain genap ganjil, maka bilangan bulat itu terbagi menjadi bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif berarti bilangan yang dimulai dari -1, ya kan, -2, -3, sampai kepada minus tak hingga. Itu adalah merupakan bilangan bulat yang negatif. Lalu kemudian kalau misalkan dia cacah, nah kalau dia cacah berarti itu dibagi menjadi 2. Nah, bilangan cacah itu sendiri pengertiannya adalah merupakan bilangan yang dimulai dari 0. Makanya bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif atau biasa disebut sebagai bilangan asli. Kalau di SMP kita dikenal bahwa bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, ya kan, lalu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bilangan asli dibagi menjadi 3 nih di sini. 1 itu berdiri sendiri, lalu kemudian prima, lalu kemudian komposit. Mungkin yang agak jarang kita dengar yaitu adalah bilangan komposit. Nah, bedanya apa dengan bilangan prima? Kalau bilangan prima dia hanya punya 2 faktor. Nah, 2 faktor itu adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi di sini adalah hanya dua faktor. Ya kan? Dia hanya punya 2 faktor. Tapi kalau misalkan dia lebih daripada 2 faktornya, maka itu adalah merupakan bilangan yang komposit. Oke, jadi di sini adalah dia memiliki lebih dari 2 faktor. Oke, kita ingat kembali. Kalau misalkan dia prima, maka prima itu bilangannya, ayo, prima dimulai dari berapa? 2, gitu ya.
Dua, lalu kemudian 3, ya kan? Lalu kemudian lagi, ini saya tulis 2, lalu 5. kemudian 3, 5, benar. Kemudian 7, gitu ya. Kemudian berapa? 11, benar. Kemudian 13, gitu, dan seterusnya. Nah, berarti selain daripada ini, itu termasuk daripada komposit. Jadi kalau misalnya 4, berarti 4 komposit. 6, berarti 6 komposit. 8, berarti 8 komposit. 9, 10, 12, itu berarti dia komposit. Ya, kenapa? Karena dia memiliki 2 faktor. Tapi kalau misalnya hanya lebih daripada 2 faktor. Tapi kalau dia punya 2 faktor, maka namanya adalah merupakan bilangan prima. Apakah cukup jelas di sini, di himpunan bilangan real? Jelas ya? Oke, itu dia. Ini adalah merupakan istilah-istilah. Oke, baru kita akan lanjutkan di sini. Nah, ini adalah merupakan yang namanya daripada bilangan tadi ya, adalah bilangan yang rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk dalam bentuk A per B. Nah, desimal yang berulang, ya di sini adalah merupakan desimal yang berulang. Desimal berulang itu dia merupakan contoh daripada bilangan yang rasional di sini. Nah, bentuk dari 0,222 itu bisa disebut sebagai 0,2 bar. Nah, ketika ini mau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka nanti caranya gimana? Nah, ini caranya udah ditertera di sini. Jadi kita misalkan, misalkan bahwa bilangan ini adalah P namanya. Ya. Oke, itu silakan di silent terlebih dahulu, di mute lagi suaranya. Rizky. Iya. Oke, ya. Oke, suaranya nak. Suara Rizky. Oke, terima kasih. Nah, berarti nanti. Oke, berarti kita misalkan di sini adalah P, di mana P-nya itu adalah ini 0,222 ya. Lalu karena dia cuma satu yang berulang, maka kita kalikan dengan 10. Jadi 10P sama dengan 2,222. Nah, berarti kan tinggal kita kurangkan, maka yang ini itu akan habis nih di sini. Berarti yang tinggal adalah 10 dikurangkan dengan 1, maka 9 sama dengan 2 gitu ya. Tadi kan kita misalkan ini sebagai nilainya P. Berarti P-nya adalah sama dengan 2/9. Gitu. Kalau misalnya satu yang berulang gitu ya, 2, 2, 2 atau misalnya 3, 3, 3. Intinya adalah satu kali pengulangan. Tapi kalau misalkan dia 2 kali pengulangan, nah ini kalau misalkan dia 2 kali pengulangan, maka nanti jadinya adalah, tetap kita misalkan, ini kan kalau ditulis berarti jadinya adalah 72,32 bar, gitu ya. Maka kalikan juga tapi dengan 100. Jadi kalau misalkan ini saya misalkan adalah sebuah Q nilainya, maka nanti jadinya adalah bentuknya ini. Maka kalau misalkan dibuat jadinya adalah 100Q, itu intinya adalah ini harus keluar dulu, jadi 7232,323232. Nah ini Q sama dengan, nah ini tadi bukan 22 ya, tapi ini adalah 323232 gitu. Oke, berarti nanti ini jadinya Q-nya tadi 72,32 32 seterusnya. Nah, ini nanti akan habis. Berarti yang tinggal adalah kurangkan lagi 100 dikurangkan dengan 1 99, 7.232 dikurangkan dengan 72 berarti 7.160. Maka nilai daripada Q tersebut adalah 7.160/99. Gitu. Kesimpulannya, lihat berapa kali pengulangan. Kalau misalnya 1 kali, maka kalikan dengan 10. Lalu nanti eliminasi. Kalau misalnya 2 kali pengulangan, kalikan 100. Kalau misalnya 3 kali pengulangan, maka kalikan dengan
1000. Kalau misalnya 4 kali pengulangan, kalikan dengan 10.000. Begitu seterusnya. Kalau berkaitan dengan pengubahan dari desimal berulang ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita mau mengubah desimal berulang ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke ya? Kita lanjut. Kita lanjut lagi di sini adalah operasi hitung. Nah, operasi hitung bilangan ini menjadi sesuatu dasar yang paling penting buat kita. Jadi, kalau misalnya ada perhitungan seperti ini, kira-kira manakah yang benar? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Bawah. Iya, benar. Bawah. Iya, oke, thank you ya. Nah, berarti yang benar adalah yang bawah nih. Ini harus benar. Ini kan operasi dasar sekali, gitu. Jadi kalau misalnya operasi hitung, berarti yang harus dikerjakan sebenarnya adalah perkalian dulu, baru kemudian penjumlahan. Atau kalau misalnya kita buat di sini, maka nanti ya skemanya tersebut atau alurnya itu adalah kalau misalnya ada tanda kurung, maka tanda kurung itu dulu yang dikerjakan. Tanda kurung itu ada 3, kurung biasa, lalu kemudian kurung kurawal, lalu kemudian kurung siku atau kurung besar. Oke, lalu kemudian setelah tanda kurung, maka kalau misalkan ada bentuk pangkat atau akar, maka kerjakan itu. Selanjutnya barulah kita ke kali atau bagi. Baru yang terakhir yaitu adalah tambah ataupun kurang. Nah, bagaimana kalau misalnya kali dan bagi muncul secara bersamaan? Maka yang dikerjakan kalau dia sama-sama kekuatannya seperti kali bagi, tambah kurang, pangkat akar, maka yang dikerjakan duluan adalah yang di awal. Kalau misalnya tinggal yang sama kekuatannya. Tapi kalau berbeda kekuatannya, maka yang dikerjakan adalah yang lebih kuat. Saya membilangkannya adalah yang lebih kuat itu maksudnya yang awal duluan. Nah, jadi kira-kira pangkat itu lebih kuat dibandingkan dengan kali bagi gitu ya. Itu bahasa saya. Artinya bahwa pangkat akar itu lebih duluan dikerjakan dibandingkan dengan perkalian ataupun pembagian. Nah, ini harus betul-betul dipahami kalian gitu. Operasi dasar daripada operasi hitung. Operasi uner yang melibatkan 1 angka dan operasi biner yang melibatkan 2 angka. Kali bagi tambah kurang. Jadi yang paling lemah atau yang paling akhir dikerjakan adalah tambah atau kurang. Oke, kita ke sifat. Nah, ini juga mereview lagi. Sifat-sifat daripada sistem operasi hitung. Nah, kalau misalkan sifat operasi hitung, itu ada 3. Sifat pertama yaitu adalah komutatif. Ingat bahwa komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Contohnya, 2 tambah 3 ya sama saja dengan 3 tambah 2. Begitupun 2 kali 3 akan sama dengan 3 kali 2. Itu komutatif. Ya, jadi bertukar tempat dia tidak masalah karena akan menghasilkan hasil yang sama. Itu hanya berlaku pada tambah dan kali. Pada pengurangan dan pembagian maka tidak berlaku sifat komutatif. Sifat yang kedua yaitu adalah asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah mengasosiasi. Berarti biasanya asosiasi pelajar. Berarti dia adalah pengelompokan. Jadi ini juga bisa dikelompokkan kalau misalnya penjumlahan dan perkalian yang terjadi. Jadi A tambah B tambah C bisa kalian kerjakan A tambah B duluan baru ditambah dengan C. Atau B tambah C duluan baru kemudian ditambahkan dengan A. Begitupun dengan perkaliannya. Lalu kemudian kita buat lagi yaitu adalah yang terakhir. Yang terakhir yaitu adalah merupakan sifat distributif. Distributif itu artinya adalah penyebaran. Jadi disebar. Kalau A kali B tambah C, maka itu menjadi A kali B ditambah dengan A dikalikan dengan C. Kalau pengurangannya A kali B kurang C, berarti jadinya adalah AB dikurangkan dengan AC. Itu. Jadi itu adalah merupakan materi yang harus kalian pahami sebagai dasar untuk TPS kuantitatif. Bilangan terlebih dahulu beserta dengan jenis-jenis bilangannya. Oke, kita lanjut ke soal.
Ya, ada beberapa soal di sini yang akan kita coba selesaikan. Nah, di sini ya. Oke. Nah, dikatakan bahwa X adalah merupakan bilangan genap nih. Dan Y adalah merupakan bilangan ganjil. Maka dari bentuk ini yang manakah yang merupakan bilangan ganjil? Nah, kalau misalkan seperti ini, kita kan tadi di awal sudah tahu tuh genap ganjil. Genap ganjil berarti dia adalah merupakan bilangan bulat. Nah, maka ambil saja satu nilainya. Nilai mana yang diambil? Kalau pengambilan nilai, maka ambillah nilai yang kecil. Karena lebih mudah mengoperasikan bilangan yang kecil dibandingkan dengan bilangan yang besar. Maka kalau misalnya X-nya genap, maka saya buat saja di sini X itu misalnya saya buat 2. Lalu kemudian Y-nya ganjil, berarti Y itu misalnya adalah sama dengan 1 nih. Nah, berarti baru operasikan. Kalau dioperasikan di sini, berarti nanti nilainya adalah 2 tambah 1. Berarti nilainya 3. Dikali dengan 2 kurang 1. Berarti nilainya 1. Maka nilainya adalah sama dengan 3. Yang mana yang ganjil sudah ketahuan gitu. Jadi nggak perlu lagi dites semua. Maka jawabannya A. Karena kan tadi kita butuhnya apa? Kecepatan dan ketepatan. Kalau misalnya di opsi yang pertama sudah dapat jawabannya, maka opsi yang lain tinggalkan. Karena kita butuh untuk mengerjakan soal yang lain. Oke, jadi kita nggak perlu tes semuanya. Oke, ya. Lanjut. Kita buat misalkan adalah yang kedua nih. Nah, kalau yang kedua, kalau misalnya kalian manual cari satu-satu nilai P-nya, dikuadratkan, lalu dikali, kurangkan, baru kemudian ditambah, habis waktu. Maka butuh teknik untuk menyelesaikannya. Nah, ide untuk menyelesaikannya ini yaitu adalah bentuk dari operasi aljabar gitu ya. Bentuk operasi aljabar yang mana yang akan kita gunakan yaitu adalah kalian ingat pelajaran SMP bahwa kalau misalnya A ditambah dengan B ini dikali dengan A dikurangkan dengan B, maka hasilnya itu adalah A kuadrat dikurangkan dengan B kuadrat. Nah, maka kita akan buat untuk nilai dari P. Maka P itu kan bisa kita jabarin jadi gimana nih? Kan ada 2000 ya, 2020. Jadi 2021 itu adalah 2020 ditambah sama 1. 2019 itu adalah 2020 dikurangin sama 1. Dikurang 2020 kuadrat ditambah 1. Maka ini nilainya adalah bentuk yang ini kan. Berarti jadinya gimana? 2020 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 1. Dikurang 2020 kuadrat ditambah sama 1. Maka nilainya akan menjadi, nah kan berarti jadinya akan habis tuh ya. Berarti nanti jadinya adalah, nih kalau misalnya saya buatkan, berarti 2020 kuadrat, maka akan habis dengan 2020 kuadrat. Minus 1 juga akan habis dengan plus 1 gitu. Maka nanti nilainya jadinya gimana? Nilainya jadinya adalah sama dengan, karena habis semua, berarti nilainya akan menjadi 0. Oke, sedangkan untuk nilai daripada Q, nah Q-nya itu juga bisa dibuat kayak gitu, yaitu adalah 2000 kuadrat dikurang, nah itu berarti 2001. 2001 berarti 2000 ditambah sama 1 dikali 1999. Berarti itu adalah 2000 dikurang sama 1. Maka nilainya adalah sama dengan 2000 kuadrat dikurang dalam kurung, berarti nanti di sini menjadi 2000 kuadrat dikurangin sama 1. Jangan lupa tanda kurungnya. Ya. Nah, berarti nanti nilainya gimana? Nilainya jadinya adalah 2000 kuadrat dikurang, buka kurungnya, berarti 2000 kuadrat ditambah 1. Jadi ditambahkan dia. Nah, berarti nanti nilainya adalah, karena itu habis 2000 kuadrat kurang 2000 kuadrat kan habis.
berarti nilainya adalah sama dengan 1. Berarti P-nya 0, Q-nya 1. Berarti jelas bahwa nilai P akan lebih kecil daripada nilai Q. Gitu. Jadi lebih mudah dia kan. Berarti hasilnya itu karena P-nya lebih kecil daripada nilai Q-nya, maka hasilnya adalah yang si B. Gitu ya. Berarti jawaban kita adalah B. Paham untuk soal yang nomor 2? Paham, Sir. Oke, itu ya. Ingat bahwa kita butuh teknik untuk menyelesaikan. Nah, lanjut kita ke soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3, kadang-kadang operasi bilangan itu tidak ditulis dalam bentuk tambah kurang, tapi digambarkan dengan sebuah simbolik tertentu. Nah, simbolnya misalnya adalah bintang kayak gini. P bintang Q itu dijabarkan menjadi P tambah Q, berarti bilangan pertama tambah kedua, bilangan pertama kurang 2 tambahkan dengan bilangan kedua. Berarti kalau misalnya ini dia bentuknya A bintang 2 sama dengan 0 bintang A, maka berapakah nilai A yang memenuhi? Maka dari sini kita bisa katakan bahwa, kita kerjakan ya, A bintang 2 itu nilainya adalah 0 bintang A. Berarti jadinya adalah bilangan pertama tambah bilangan kedua. Maka jadinya A ditambah dengan 2, lalu dikali dengan bilangan pertama kurang 2, A kurang 2, baru ditambah dengan bilangan kedua, 2. Sama dengan 0 bintang A, berarti 0 tambah A, oke. Lalu kemudian dikali dengan 0 dikurangkan dengan 2, baru ditambah dengan bilangan kedua. Bilangan keduanya adalah A. Operasikan. Ini adalah mendefinisikan daripada operasi bintang. Lalu di sini operasikan, berarti nanti nilainya menjadi A kuadrat dikurangkan sama 4 ditambah 2 sama dengan, ini berarti A dikali dengan minus 2, berarti minus 2A ditambah dengan A. Maka nilai ini menjadi A kuadrat dikurangkan dengan 2 sama dengan minus A, gitu ya. Kalau misalkan dibuat dalam bentuk satu ruas, berarti A kuadrat ditambah A dikurangkan dengan 2, ini nilainya adalah 0. Pemaktoran. Kalau pemaktoran berarti nanti nilainya menjadi A ditambahkan dengan 2 dikali dengan A dikurangin sama 1 sama dengan 0, maka nanti nilai A-nya itu adalah minus 2 atau A-nya adalah sama dengan 1. Minus 2 atau 1 berarti jawaban untuk yang nomor 3 adalah yang A. Gitu. Ya, jadi ujungnya bisa jadi ke pemaktoran. Intinya adalah kalian bisa mendefinisikan bentuk daripada operasi bintang. Nah, baru kemudian yang nomor 4. Nomor 4 adalah manakah yang merupakan penjumlahan dua bilangan asli. Nah, makanya kan tadi kita harus tahu dulu bilangan asli. Makanya di awal saya buat dalam bentuk bilangan gitu ya. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1 dan dia tergolong kepada bilangan bulat. Maka kalau misalkan asli berurutan, berarti misalkan adalah A, lalu kemudian yang keduanya, berarti karena dia berurutan kan berarti bedanya 1. Misalnya 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5, itu berarti bedanya 1 ya. Diambil 2, berarti jadinya A tambah 1. Jadi ini adalah yang pertama, ini adalah bilangan asli selanjutnya. Nah, berarti bentuknya itu adalah menjadi 2A ditambahin sama 1. Nah, bentuk 2A tambah 1, nah kita tes nih, yang manakah merupakan penjumlahan dari dua bilangan asli. Tes salah satu, misalnya adalah saya mau buat 5083. Itu berarti nilainya adalah 2A ditambahin sama 1. Berarti nilainya menjadi berapa? 5082. Ya kan? Karena dikurang 1 kan? Sama dengan 2A. Berarti A-nya sama dengan 5082 per 2. Apakah kita harus detail sekali mencari berapa bilangannya? Tidak. Intinya 5082 itu bisa habis dibagikan dengan 2. Kalau misalnya kita mau detail nih, berapa nih misalnya? Berarti nanti hasilnya adalah
berarti ini 2, 5, 4, 1 gitu ya. 2, 5, 4, 1 ya. Berarti selanjutnya adalah 2, 5, 4, 2. Ya kan? A tambah 1 kan dia 2, 5, 4, 2. Berarti ini kalau misalnya kita tes nih 2, 5, 4, 2. Berarti kan nanti kalau dijumlahin berarti hasilnya adalah sama dengan ini berarti nilainya adalah 5083 pas ya. 5083. Berarti yang pertama benar gitu. Artinya bahwa kita hanya butuh kalau A-nya adalah sesuatu bilangan genap karena dia harus habis dibagi dengan 2. Maka dengan asumsi yang sama ini kurangkan aja dengan 1 kan tadi dikurangin dengan 1. Berarti jadinya adalah 5358. Maka dibagi 2 bisa karena dia genap. 8 belakangnya. Kalau yang ini kurangkan 1, 5556 bagi 2 bisa. Gitu. Jadi kita nggak harus tahu berapa bilangannya. Intinya adalah dia menghasilkan bilangan genap. Kalau ini 5886 kurang 1 berarti 5885. Enggak, karena dia adalah merupakan bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil dibagikan dengan 2, maka nanti jadinya desimal. Kan gitu. Kalau desimal berarti bukan lagi bilangan asli karena dia adalah masuk kepada pecahan. Jadi yang manakah yang merupakan penjumlahan 2 bilangan asli? Maka 1, 2, 3. Benar. Kecuali yang 4. Oke? Gitu ya. Jadi kita nggak perlu sampai detail sekali mencari bilangannya. Ambil polanya. Apa polanya? Polanya ini. 2A tambah 1. Lalu kemudian kalau misalnya ada sebuah jumlah bilangan, berarti satunya kan nanti pindah. Berarti kurang 1. Berarti bilangan itu harus habis dibagi dengan 2. Harus habis dibagi dengan 2. Bilangan yang habis dibagi dengan 2 adalah bilangan genap. Maka ini kurang 1 genap enggak? 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 Kalau dia genap berarti dia memenuhi. Kalau dia ganjil berarti dia tidak memenuhi. Gitu. Singkatnya itu ya. Oke. Terakhir. Oke, maka yang terakhir adalah lihat yang merupakan faktor prima. Hati-hati. Kalau misalkan dia dikatakan bahwa merupakan faktor prima, jadi bedakan antara faktor dengan faktor prima. Kalau dia faktor prima, maka faktornya merupakan bilangan prima. Ya, bilangan prima tuh. Berarti kalau misalnya 315 dibagi dengan berapa nih misalnya? Bagi 3 ya. Bagi 3 berarti nanti hasilnya adalah 1. Berarti nanti nilainya adalah 105. Ya kan? Baru dibagi lagi berapa nih misalnya? Kalau bagi 3, bisa nggak 3? Bisa ya. Berarti nanti jadinya adalah 35. Kemudian bagi 5, berarti nilainya adalah 7. Maka nanti 315 itu adalah 3 kuadrat dikali sama 5 dikali sama 7. Gitu. Nah, faktor primanya adalah, ini faktor prima yang merupakan bilangan prima. Yang merupakan bilangan prima itu berarti dia 3, lalu kemudian 5, lalu kemudian 7. Maka 3 dan 7. 15, ya 15 itu adalah merupakan faktor dari 315, tapi bukan merupakan faktor prima, karena 15 bukan merupakan bilangan prima. 21, ya dia adalah merupakan faktor dari 315, tapi bukan merupakan faktor prima. Maka faktor prima itu diperoleh dari faktor dari bilangan yang merupakan bilangan prima. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 benar, maka jawabannya adalah yang B. Gitu. Mudah kan? Itu dia. Jadi ingat bahwa TPS itu butuh kecepatan dan butuh ketepatan. Oke, jadi silahkan untuk buka akun Skology kalian. Di situ ada satu folder baru, namanya adalah TPS kuantitatif. Silahkan dilihat materinya secara detail di situ, lalu kemudian silahkan kerjakan tugasnya. Tentunya tugas-tugas atau kuis-kuis yang ada di TPS itu akan berbatas waktu.
Di awal, di pertemuan pertama, itu kuisnya ada 10 soal, nanti silakan dikerjakan, dan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Kalian punya kesempatan 2 kali submit, ya, dan penilaiannya adalah merupakan penilaian tertinggi yang diambil. Oke, sekian materi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Nanti akan dilanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.